Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Muzaki dari mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Pertanian jurusan Peternakan dan NIM 190305635. Saya di sini akan melaksanakan praktikum ilmu nutrisi ternak, yang dimana di sini ada dua praktikum. Yang pertama, penjelasan mengenai sistem perencanaan pada unggas, dan yang kedua adalah survei ke beberapa poultry shop yang ada di Samarinda. Untuk praktikum yang pertama, saya akan mengunjungi beberapa poultry shop yang ada di Samarinda dan akan melaksanakan beberapa wawancara dengan penjual atau pemilik poultry shop tersebut. Setelah saya melakukan survei, saya mendapatkan satu poultry shop dan saya melakukan wawancara. Poultry shop tersebut berada di wilayah Gunung Lingai, dan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada pemilik poultry shop tersebut, seperti jenis bahan pakan apa saja. Dari yang dijual pakan, semua pakan mas ya? Dari langsung sapi ada semua sini? Ada. Kalau untuk unggasnya apa aja mas? Untuk ayam, bebek, mentok, apa burung ada. Nih pakan ayam semua ini, jagungnya. Pakan ayam. Ini ada puyuh, ini pakan ikan. Kalau langsung sapinya di gudang. Ini ayam pakai ayam. Ini langsung sapi, bungkil. Ini pakan sapi yang sudah diolah. Baik, saya akan melaksanakan praktikum yang kedua, yaitu mengenai sistem organ pencernaan pada unggas. Langsung saja. Yang pertama adalah paruh, esophagus, crop atau tembolok, proventriculus, gizzard, usus halus, duodenum, jejunum, ileum, cecum, kolon atau usus besar, dan kloaka. Dan yang terakhir adalah organ aksesoris. Baik, saya akan menjelaskan secara detail sistem pencernaan pada ayam. Jadi sistem pada pencernaan ayam dimulai dari paruh. Di paruh terdapat lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam esophagus. Kemudian esophagus berfungsi untuk menyalurkan makanan ke tembolok atau crop, kemudian langsung ke crop atau tembolok atau tembok. Ini berfungsi untuk menyimpan dan menerima makanan untuk sementara waktu sebelum masuk ke proventriculus. Di dalam tembolok sendiri terdapat kelenjar yang mengeluarkan getah yang berfungsi untuk melunakkan makanan. Kemudian lanjut ke proventriculus yang merupakan perut sejati dari ayam dan juga merupakan kelenjar tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Lalu masuk ke ventriculus atau gizzard, bisa disebut ampela, berfungsi mencerna makanan secara mekanik yang dibantu batu-batu kecil dan kerikil yang ditelan oleh unggas ketika makan. Partikel batuan berfungsi untuk memperkecil partikel makanan dengan adanya kontraksi otot di dalam gizzard sehingga mudah masuk ke dalam saluran usus kecil. Selanjutnya yaitu usus kecil atau usus halus yang terdiri dari tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum yaitu ditandai dengan setelah gizzard sampai ke percabangan di bagian ini. Kemudian duodenum berfungsi untuk merombak karbohidrat menjadi gula sederhana. Selanjutnya ke jejunum, bagian terpanjang batas jejunum sampai tonjolan kecil di jejunum. Di jejunum berperan sebagai proses penyerapan nutrien lanjutan dari duodenum yang menyerap sari-sari makanan sampai tidak dapat dicerna lagi. Selanjutnya masuk ke ileum yang dimulai dari tonjolan sampai ke percabangan antara cecum, usus besar, dan ileum, di mana ileum berfungsi menyerap air dan mineral pada saluran pencernaan ayam setelah dicerna dengan sempurna. Selanjutnya ada usus buntu atau cecum. Di sini terjadi pencernaan secara biologis. Selanjutnya masuk ke dalam usus besar. Di sini terjadi proses penyerapan air kemudian menuju ke kloaka. Di sini tempatnya bertemunya tiga saluran, yaitu feses, urin, dan reproduksi. Nah, pada hasil akhir tersebut pencernaan disebut ekskreta yang keluar melalui
anus ayam. Baik, itu merupakan pembahasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.